Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Izra Brakon selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio kelas A dan teman-teman yang saya banggakan dari program studi Manajemen Keuangan Syariah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa bertemu pada perkuliahan online pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Azhara Zain selaku moderator akan memandu presentasi kelompok 4. Adapun topik yang akan kami presentasikan mengenai perhitungan imbal hasil suku dan keuntungan reksadana syariah. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama ada Muhammad Hafiza, kemudian Ali Azhar Hutama, kemudian dengan saya sendiri Azhara Zain Widodo, dan yang terakhir ada Sipa Sabaniah. Selanjutnya akan saya bacakan susunan rangkaian presentasi yang akan kami lakukan. Di antaranya yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok 4, kemudian ada sesi diskusi atau tanya jawab, kemudian yang keempat adalah penutup. Langsung saja kita mulai acara yang pertama yaitu pembukaan. Selanjutnya adalah penyampaian materi dari kelompok 4. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Ali mengenai pengertian imbal hasil suku, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pengertian imbal hasil sukuk. Next, imbal hasil sukuk. Pengertian sukuk berdasarkan DSN MUI Fatwa nomor 137 garing DSS strip MUI garing 9 garing 2020 tentang sukuk. Sukuk adalah surat berharga syariah. Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya. Atas aset yang mendasarinya, setelah diterima dana sukuk, ditutupnya pemesanan dan dimulai penggunaan dana sesuai peruntukannya. Adapun beberapa pengertian sukuk diantaranya, sukuk adalah surat berharga yang menyatakan kepemilikan atas investasi yang memiliki underlying aset yang menawarkan imbal hasil bagi para pemegang sukuk. Terus perbedaan imbal hasil sukuk dan obligasi. Secara prinsip sukuk bukanlah obligasi syariah. Sukuk adalah dokumen atau sertifikat atas kepemilikan sesuatu aset, sedangkan obligasi merupakan surat pernyataan utang. Maka dari itu perbedaan imbal hasil sukuk dan obligasi terletak pada sukuk terletak pada bagi hasil, ujroh, terus dan margin. Kalau obligasi terletak pada bunga atau kupon. Next. Adapun akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 53 garing POJK.04 garing 2015 tentang akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan syariah adalah yang pertama akad ijaroh, kedua akad istiqna, yang ketiga akad musyarakah, yang keempat akad mudharabah, yang kelima akad wakalah, yang terakhir akad kafalah. Nah, ini insya Allah teman-teman udah pada paham ya, karena udah pernah diajarin sama dosen Pak Yazid. Nah, next. Adapun jenis-jenis sukuk berdasarkan akadnya. Yang pertama, sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijaroh, di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual dan menawarkan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Terus yang kedua, sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian. Terus keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan
yang telah disetujui sebelumnya. Yang ketiga yaitu sukuk musyarakah. Sukuk musyarakah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Terus yang keempat adalah suku istiqna. Suku istiqna adalah suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istiqna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu barang atau proyek. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan. Next. Suku negara atau biasa kita sebut surat berharga syariah negara (SBSN). Ini merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Adapun contoh-contoh SBSN diantaranya yang pertama obligasi retail Indonesia, yang kedua sukuk retail, yang ketiga cash world record sukuk, yang keempat saving bond retail, yang kelima sukuk retail, yang keenam obligasi retail Indonesia, yang ketujuh sukuk tabungan. Next. Terdapat dua kategori utama dalam sukuk negara. Yang pertama sukuk pasar domestik berupa surat perbendaharaan negara syariah atau SPNS, Islamic Fixed Rate (IFR), Project Based Sukuk (PBS), sukuk retail (SR), sukuk dana haji Indonesia (SDHI), dan sukuk tabungan (ST). Terus yang kedua ada sukuk pasar internasional. Nah, sukuk pasar internasional ini berupa sukuk negara Indonesia (SNI). Nah, SNI itu sendiri adalah sukuk negara yang diterbitkan dalam denominasi valuta asing di pasar perdana internasional dengan tingkat imbalan tetap serta bersifat trouble. Next. Adapun skema sukuk. Jadi tahap pertama adalah penerbitan sukuk berharga atau sukuk oleh emiten. Terus tahap kedua, seorang investor atau lembaga perseorangan menyerahkan dana hasil sukuk kepada emiten. Selanjutnya, emiten akan membiayai suatu kegiatan usaha atau proyek yang sesuai dengan prinsip syariah. Terus tahap ketiga atau tahap terakhir adalah ketika kegiatan usaha telah memperoleh laba, emiten akan memberi imbal hasil kepada seorang investor secara periodik. Kemudian emiten akan mengembalikan dana sukuk pada saat jatuh tempo kepada investor. Next. Perhitungan imbal hasil sukuk. Langsung saja, semisal Rika membeli sukuk retail di pasar perdana sebesar 70 juta dengan timbal hasil 7% per tahun. Rika bermaksud untuk tidak menjual sukuk retailnya sampai dengan jatuh tempo. Dengan demikian, hasil yang akan diperoleh oleh Rika adalah jawabannya imbalan dengan menghitung 70 juta dikali 7% dikali 1/12 sama dengan 408.333 rupiah. Nah, dengan demikian Rika akan menerima sejumlah 408 rupiah ya bulannya sampai dengan jatuh tempo. Nilai nominal bersama dengan pada saat jatuh tempo, Rika akan menerima kembali nilai nominal sukuk retail sebesar sejumlah 70 juta rupiah. Next. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Afiza. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Selanjutnya kita akan menuju ke perhitungan capital gain dan capital loss. Next. Perhitungan capital gain pada jual beli sukuk di pasar sekunder. Langsung saja kita ke contoh soal.
Berikut ini merupakan contoh ilustrasi perhitungan apabila seorang investor berinvestasi pada sukuk retail, baik dalam keadaan untungan maupun rugi. Aida membeli sukuk retail di pasar perdana sebesar 70 juta dengan tingkat imbalan 7% per tahun. Karena sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan syarat aset sukuk tidak berupa utang, maka Aida berniat untuk menjualnya. Ternyata saat ini harga sukuk retail di pasar sekunder sedang mengalami kenaikan dengan harga 102%. Dengan demikian, hasil yang akan diperoleh oleh Aida adalah imbalan sebesar 70 juta dikali 7% dikali 1/2 sama dengan 408.333 rupiah. Dengan demikian, Aida akan menerima 408.333 rupiah setiap bulannya sampai dengan saat dijual. Untuk kapital gainnya 70 juta rupiah dikali 102% dikali 100%. Hasilnya 1.400.000 rupiah. Dengan demikian, total hasil yang akan diterima oleh Aida adalah sebesar 71.400.000 rupiah. Itu nilai nominal sukuk retail plus capital gain. Sehingga Aida mendapatkan keuntungan atau capital gain. Next. Selanjutnya, perhitungan capital loss pada jual beli sukuk di pasar sekunder. Shiva membeli sukuk retail di pasar perdana sebesar 70 juta dengan tingkat imbalan 7% per tahun. Karena sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan syarat aset sukuk tidak berupa utang, maka Shiva berniat untuk menjualnya. Tetapi ternyata saat ini harga sukuk retail di pasar sekunder sedang mengalami penurunan dengan harga 98%. Dengan demikian, hasil yang akan diperoleh oleh Shiva adalah imbalan sebesar 70 juta dikali 7% dikali 1/12. Hasilnya 408.333 rupiah. Dengan demikian, Shiva akan menerima sebesar 408.333 rupiah setiap bulannya sampai dengan saat dijual. Untuk capital loss-nya 70 juta rupiah dikali 102% dikurangi 100%. Hasilnya min 1.400.000 rupiah. Dengan demikian, total hasil yang akan diterima oleh Shiva adalah 68.600.000 rupiah. Itu nilai nominal sukuk retail dikurangi capital loss, sehingga Shiva mengalami kerugian atau capital loss. Next. Adapun keuntungan investasi sukuk yang pertama aman, terus sesuai dengan syariah, mudah dan terjangkau, terus imbalan kompetitif, kenyamanan investasi, partisipasi membangun negeri dan mendapatkan keberkahan. Selain itu ada juga risiko sukuk. Yang pertama risiko gagal bayar. Nah, risiko gagal bayar adalah ketidakmampuan penerbitan untuk membayar kupon atau mengembalikan pokok obligasi. Namun, risiko ini hampir tidak ada pada sukuk karena pembayaran pokok dan imbalan sukuk retail dijamin penuh oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Yang kedua ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah potensi kerugian apabila sebelum jatuh tempo, pemilik sukuk yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual sukuk di pasar sekunder pada tingkat harga pasar yang wajar. Dengan demikian, mitigasi yang dapat dilakukan oleh investor adalah menjual sukuk kepada agen penjual, karena agen penjual merupakan standby buyer. Yang terakhir ada risiko pasar. Risiko pasar merupakan potensi kerugian bagi investor apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang menyebabkan penurunan harga sukuk di pasar sekunder. Kerugian atau capital loss dapat terjadi apabila investor menjual sukuk di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya. Oleh karena itu, apabila harga sukuk di pasar sekunder sedang mengalami penurunan, sebaiknya investor tidak menjualnya. Next. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Azhara Zen Widodo. Waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai pengertian reksadana syariah. Berdasarkan Fatwa DSN nomor 20 garis miring DSN MUI nomor 4 2001 pasal 1 ayat 6, reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau sohib almal dengan manajer investasi sebagai wakil sohib almal maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib almal dengan pengguna investasi. Kemudian terdapat skema reksadana syariah. Nah, yang pertama itu ada investor. Investor membeli produk reksadana syariah dari agen penjual efek syariah atau APERT. Kemudian APERT adalah pihak yang melakukan penawaran dan penjualan reksadana syariah berdasarkan kontrak kerjasama dengan manajer investasi, dan pengelola reksadana APERT melakukan penjualan dengan dua cara, yaitu dengan menjual produknya melalui pemasaran langsung dan menggunakan sistem online. Kemudian yang ketiga ada manajer investasi dan bank kustodian. Dalam hal ini, MI dan bank kustodian terikat kontrak yang dikenal sebagai KIK atau kontrak investasi kolektif, dan MI atau manajer investasi adalah pihak yang berkegiatan usahanya berupa mengelola atau mengatur portofolio investasi kolektif. Kemudian terdapat bank kustodian, adalah bank umum yang memperoleh persetujuan untuk melakukan pengadministrasian kekayaan reksadana. Bank kustodian memiliki wewenang melakukan penitipan kolektif berupa menyimpan, menjaga, dan mengawasi dana investor. Selain itu, bank kustodian memiliki tugas melakukan perhitungan NAB dan menjadi unit registrasi investor. Kemudian yang terakhir adanya reksadana syariah. Apa itu reksadana syariah? Yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari investor di mana manajemen investasi menginvestasikan dana kelolaannya ke dalam portofolio efek. Kemudian terdapat aturan pembagian keuntungan dalam reksadana syariah. Nah, dalam reksadana syariah ini terdapat pembagian hasil investasi atau keuntungan akan dibagikan secara proporsional berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non-halal dengan cara pemisahan pendapatan yang mengandung unsur halal dan non-halal oleh manajemen investasi. Selanjutnya, hasil perhitungan investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah dan investasi yang harus dipisahkan dilakukan oleh bank kustodian dan dilaporkan minimal 3 bulan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan DPS atau DSN atau Dewan Syariah Nasional. Kemudian terdapat perhitungan nilai aktiva bersih dan unit penyertaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sipa Sabania. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Saudari Zahra. Untuk selanjutnya yaitu ada penilaian, ada nilai aktiva bersih dan unit penyertaan. Next. Penilaian reksadana syariah. Nah, sebelum melakukan penilaian reksadana syariah, kita harus memahami terlebih dahulu beberapa istilah yang terkait. Nah, dalam reksadana syariah ada istilah yang dikenal dengan NAB, AUM, UP, dan NAB atau UP. NAB atau nilai aktiva bersih atau NAF, Net Asset Value, adalah jumlah dana yang dikelola oleh manajer investasi dalam suatu proses reksadana syariah. Untuk menghitungnya, kita harus mengurangi total aktiva bersih keseluruhan dana AUM, Asset Under Management, dengan biaya operasional yang ada atau biaya MI, bank kustodian, dan lain-lain. Nah, ada rumusnya yaitu total NAB sama dengan AUM dikurangi biaya operasional.
Next slide. Besar kecilnya NAB mencerminkan mahal murahnya suatu produk reksadana syariah. Perlu diingat bahwa besar kecil NAB tidak menunjukkan mahal atau murahnya suatu reksadana, melainkan hanya sebagai acuan suatu produk reksadana apakah mengalami kenaikan atau penurunan. UP atau unit penyertaan adalah suatu unit akan menunjukkan kepemilikan seorang investor terhadap suatu reksadana syariah. Lalu NAB atau UP yang artinya adalah harga suatu reksadana syariah tiap unitnya yang menjadi total ukur atau acuan perhitungan harga reksadana syariah. Nah, selain itu NAB UP adalah harga beli per unit penyertaan yang harus dibayar saat investor membeli reksadana dan juga harga jual per unit penyertaan saat investor mencairkan atau menjual investasi. Nah, berikut ini yaitu cara untuk menghitung NAB per UP. Yaitu ada NAB per UP sama dengan total NAB per total unit penyertaan atau saham diterbitkan. Next. Nah, di sini ada pengertian cleansing dan reksadana syariah. Reksadana syariah memiliki keuntungan yang tidak memenuhi kriteria syariah. Oleh karena itu, perlu adanya pembersihan kekayaan atau cleansing, yaitu memilah atau memisahkan suatu pendapatan halal dan non-halal pada perusahaan oleh manajer investasi. Nah, di sini ada pendapatan yang memiliki unsur non-halal. Pendapatan yang tidak dapat diakui sebagai nilai aktiva bersih atau NAB reksadana syariah karena memiliki unsur non-halal, yaitu yang pertama, jasa giro atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank kustodian konvensional. Nah, yang kedua yaitu selisih lebih harga jual dari efek yang keluar dari daftar efek syariah atau DES yang melebihi 10 hari sejak efektivitas DES. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada pendapatan non-halal lainnya. Next. Nah, di sini ada pendapatan yang tidak dapat diakui oleh sebagai NAB. Pendapatan atau dana yang tidak bisa diakui sebagai NAB tersebut dapat digunakan untuk tujuan sosial seperti sumbangan penanggulangan bencana, masjid atau musola, fakir miskin, dan kegiatan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembersihan ini juga dilakukan dengan cara penyesuaian portofolio reksadana syariah ketika daftar efek syariah atau DES yang berlaku. Nah, jika dalam suatu portofolio terdapat saham yang tidak termasuk dalam DES, maka saham tersebut harus dikeluarkan dari portofolio reksadana syariah. Next. Nah, di sini ada untuk materi selanjutnya ada total investasi dan penjualan bersih atau menghitung keuntungan reksadana syariah. Next. Menghitung keuntungan reksadana syariah, langsung saja kepada contohnya, diketahui Andi memilih reksadana Febi Ekuitas Syariah. Salah satu produk reksadana saham milik PT Febi Asset Management. Andi menanamkan modal sebesar 10 juta dengan NAB per unit sebesar 7.744 Rp7.748 per tanggal 20 Januari 2022. Nah, lalu sebulan kemudian harga reksadana Febi Ekuitas Syariah naik menjadi 8.000 per unit yang artinya dana investasi itu bertumbuh menjadi 3,35%. Nah, pertanyaannya,
Hitunglah keuntungan dari penjualan reksadana syariah jika diasumsikan Andi menjualnya di harga 8.000 UP. Nah, langsung saja kita jawab. Langkah yang pertama, menghitung besarnya nilai UP atau unit penyertaan reksadana yang dimiliki Andi dengan membagi nilai investasi dengan NAB atau UP awal. Nah, UP untuk rumusnya yaitu UP sama dengan nilai investasi per NAB atau UP awal sama dengan tadi nilai investasinya yaitu 10 juta per 7.744,8 rupiah dengan hasil 1.292 unit. Next. Nah, untuk langkah yang kedua, menghitung nilai penjualan bersih reksadana syariah dengan mengalihkan nilai UP dan NAB per UP saat ini. Jadi nilai penjual bersih sama dengan UP dikali NAB per UP saat ini. Nah, tadi sudah diketahui UP-nya yaitu ada 1.292 dikali 8.000. Nah, untuk hasilnya yaitu 10.336.000 rupiah. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu menghitung laba atau rugi yang didapat dengan mengurangi nilai penjualan bersih dengan modal investasi awal. Nah, untuk laba ruginya yaitu penjualan bersih dikurangi modal investasi. Nah, tadi sudah diketahui laba atau ruginya yaitu 10.336.000 rupiah dikurangi modal investasinya yaitu 10 juta. Nah, dengan hasil 336.000 rupiah. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa Andi mendapatkan laba atau keuntungan atas penjualan reksadana syariah, yaitu sebesar 336.000 rupiah. Next. Nah, untuk soal yang kedua yaitu menghitung keuntungan dari penjualan reksadana syariah jika diasumsikan Andi menjual di harga 9.000 per UP dan adanya biaya penjualan sebesar 5% serta biaya manajemen investasi sebesar 0,2%. Nah, langsung saja dijawab yang langkah yang pertama yaitu menghitung besarnya nilai UP atau unit penyertaan reksadana syariah yang dimiliki Andi dengan cara mengurangi nilai investasi dengan biaya manajemen investasi lalu membaginya dengan NAB per UP. Nah, untuk rumusnya yaitu seperti tadi UP sama dengan nilai investasi dikurangi biaya MI per NAB atau UP awal. Untuk nominalnya yaitu ada 10 juta di nilai investasi dikurangi dalam kurung 10 juta dikali 0,2%. Nah, selanjutnya 9.980.000 rupiah per 7.740,48 rupiah dengan hasil 1.289 unit. Nah, untuk selanjutnya, langkah yang selanjutnya, yang kedua, yaitu menghitung nilai penjualan bersih reksadana syariah dengan mengalihkan nilai UP dan NAB per UP saat ini, lalu dikurangi dengan biaya penjualan. Nah, nilai penjualan bersih sama dengan UP atau NAB per UP saat ini dikurangi biaya penjualan. Next. Nah, untuk nominalnya yaitu ada 1.289 dikali 9.000 dikurangi biaya penjualannya. Untuk hasilnya yaitu ada 11.023.735 rupiah. Nah, untuk selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menghitung laba rugi yang didapatkan dengan cara mengurangi nilai bersih dengan modal investasi awal. Nah,
Untuk laba ruginya yaitu ada penjualan dikurangi modal investasi. 11.juta 23.735 dikurangi 10 juta dengan hasil 1.023.735 rupiah. Nah, berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa Andi mendapatkan laba atau rugi atas keuntungan penjualan reksadana syariah yaitu sebesar 1.023.735 rupiah. Next. Nah, di sini ada menghitung NAB saat melakukan cleansing. Nah, langsung saja kepada contoh. Diketahui pada tanggal 1 Januari 2022, manajer investasi MI menerbitkan produk reksadana syariah atau RDS saham. Saham-saham yang terdapat pada portofolio RDS ini sudah termasuk ke dalam DES yang terdiri dari saham Ananda, saham Binarga, dan saham Haruna dan saham Atlantis dengan harga pasar sebagai berikut. Nah, sudah terlihat di tabel berikut dengan harga pasarnya, yaitu untuk nilai NAB-nya yaitu Rp6.010.000 dan unit beredarnya yaitu ada 1.000 unit dan untuk NAB per unitnya yaitu ada Rp6.010. Next. Nah, 5 hari kerja sebelum berakhirnya bulan Januari 2022, OJK menerbitkan DES periode 1. Di dalam DES tersebut terdapat penyesuaian sehingga MI mengelola RDS juga menyesuaikan portofolionya. Nah, saham Binarga dinyatakan tidak lagi termasuk dalam DES periode 1. Untuk soal yang pertama, saham apa yang akan dijual oleh manajemen investasi dalam cleansing portofolio RDS sahamnya. Untuk soal yang kedua, asumsikan kas awal, beban operasional dan unit beredar adalah tetap. Nah, berapa NAB dan NAB per unit jika pada hari kerja tanggal 4 Februari 2022 menjual saham yang tidak lagi masuk ke dalam DES dan terdapat perubahan harga pasar saham Ananda, saham Binarga, dan saham Haruna. Nah, di sini sudah ada tabel yaitu dari tabel saham Ananda, saham Binarga, dan saham Haruna. Next. Untuk menjawabnya kita langsung saja pada langkah yang pertama yaitu menghitung NAB reksadana syariah dengan menjumlahkan total aktiva bersih keseluruhan dana atau AUM lalu dikurangi dengan biaya operasional. Nah, tadi sudah terlihat dari tabel yang sebelumnya. Langsung saja kita kepada rumusnya yaitu ada kas sama dengan saldo kas awal ditambah hasil penjualan saham Binaraga sama dengan Rp400.000 ditambah Rp3.500.000 sama dengan Rp3.900.000. Next. Nah, hasil penjualan saham Binarga dapat diakui ke dalam NAB karena penjualan dilakukan saat masih dalam kurun waktu 10 hari sejak DS efektif. Nah, total NAB sama dengan AUM dikurangi biaya operasional sama dengan 10 juta dikurangi Rp90.000 dengan hasil Rp9.910.000. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu menghitung nilai NAB per unit reksadana syariah dengan cara total NAB dibagi dengan unit yang beredar. NAB atau UP sama dengan total NAB per unit beredar. 9.910.000 per 100 unit
dengan hasil Rp9.910. Dengan demikian, per tanggal 4 Februari 2022, total NAB atau nilai aktiva bersih sebesar Rp9.910.000 dan NAB atau UP sebesar Rp9.910. Next. Nah, untuk soal yang kedua yaitu asumsikan kas awal beban operasional dan unit yang beredar adalah tetap. Berapa NAB dan NAB per unit jika pada hari kerja tanggal 18 April 2022 manajemen investasi menjual saham yang tidak lagi masuk ke dalam DS dan terdapat perubahan harga pasar pada saham Ananda, saham Binarga, dan saham Haruna. Nah, untuk selanjutnya yaitu langkah yang pertama, menghitung NAB reksadana syariah dengan menjumlahkan total aktiva bersih ke seluruh dana atau AUM, lalu dikurangi dengan biaya operasional. Nah, di sini sudah jelas ya, tertera tabel, pembagiannya ada saham Ananda 1.200.000, dan saham Binarga itu karena sudah dijual. Terus ada saham Haruna 3.200.000 dan seterusnya. Next. Untuk selanjutnya langsung saja kepada rumusnya, yaitu K sama dengan saldo kas awal ditambah hasil penjualan saham Binarga di harga awal sama dengan Rp400.000 ditambah 2 juta sama dengan Rp7.300.000. Capital gain atau keuntungan penjualan saham Binaraga sebesar Rp400.000 dalam kurung 2.400.000 di 2 juta. Nah, karena itu tidak dapat diakui ke dalam NAB karena penjualan dilakukan lewat dari kurun waktu 10 hari kerja sejak DES efektif. Nah, untuk rumusnya total NAB sama dengan AUM dikurangi biaya operasional. 7.300.000 dikurangi Rp90.000 dengan hasil Rp7.210.000. Untuk langkah yang kedua, menghitung nilai NAB per unit reksadana total NAB dibagi dengan unit beredar. Nah, NAB atau UP sama dengan total NAB per unit beredar. Rp7.210.000 per 1.000 unit dengan hasil Rp7.210. Dengan demikian, per tanggal 18 April 2022, total NAB atau nilai aktiva bersih sebesar Rp7.210.000 dan NAB per UP sebesar Rp7.210. Next. Nah, sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan materi mengenai imbal hasil suku dan keuntungan reksadana syariah. Nah, untuk sesi tanya jawab bisa dilakukan atau ditanyakan dalam grup WA kelas atau bisa CP ke pemateri. Baiklah, rangkaian acara presentasi pada hari ini telah selesai. Demikian tadi presentasi dari kelompok 4. Sebagai penutup, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.